Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Kamis 11 Februari 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pada hari orang sakit seluruh dunia ini, kita diajak untuk merenungkan Injil tentang seorang wanita, seorang ibu berkebangsaan Yunani, Siro-Fenisia, yang datang kepada Yesus agar Yesus berkenan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Kasih seorang ibu kepada anaknya sungguh sangat luar biasa ditunjukkan oleh ibu dari anak perempuan yang kerasukan setan itu. Dia datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, menyampaikan segala sesuatu yang ia rasakan sebagai seorang ibu yang berharap anggota keluarganya, anaknya yang sangat dikasihi, tidak mengalami penderitaan, tidak diperhamba oleh setan, tapi ia mau anaknya dibebaskan dari segala belenggu penderitaan, segala belenggu setan. Oleh karena itu, ia datang kepada Yesus karena yakin dan percaya bahwa apa yang telah ia dengar dari banyak orang pun yang akhirnya sampai ke dalam hidupnya, menggerakkan perempuan ini. Meskipun memiliki perbedaan bangsa dari Yesus, ia seorang Yunani dan Yesus seorang Yahudi, ia percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu. Memang ketika ia datang kepada Yesus, Yesus menyampaikan perkataan yang kiranya menjadi permenungan bagi perempuan itu untuk meyakinkan Tuhan bahwa ia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ibu itu tidak menyerah demi anak,
demi yang ia cintai, demi keselamatan buah hatinya. Ia mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini ingin menunjukkan, meskipun memang pada awal mulanya keselamatan diberikan oleh bangsa Yahudi, tetapi pun dengan kisah ini meyakinkan kita bahwa keselamatan pun juga diberikan kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi yang dialami pertama kali oleh ibu dari bangsa Yunani, Siro-Venesia itu. Ia terus meyakinkan Tuhan, dan akhirnya Tuhan melihat imannya, dan akhirnya anak itu pun menjadi sembuh, terbebas dari kuasa kegelapan, dibebaskan dari setan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di hari orang sakit seluruh dunia ini, kita diajak bersama-sama untuk menjadi keluarga bagi mereka yang sakit, menjadi seorang yang memiliki semangat keibuan, yang terus-menerus datang kepada Yesus, memohon agar orang-orang yang ada di sekitar kita pun mengalami kesembuhan. Kita mengusahakan segala cara dengan berdoa, dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih, perhatian, mencurahkan waktu tenaga untuk merawat mereka yang sakit yang ada di sekitar kita. Semoga semangat perempuan Siro-Venesia berkebangsaan Yunani ini menggerakkan kita untuk terus-menerus menjadi seorang keluarga bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita, menghantarkan mereka untuk datang kepada Sang Penolong sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.